Hey guys, I am so happy to see you. Before we start, I want to share some pictures from when I was a student in Indonesia. Today, I want to talk about education, sistem pendidikan di Amerika Serikat. Seperti yang teman-teman lihat, aku TK, SD, SMP, SMA, dan kuliah di Jakarta. Jadi aku ngerti banget pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Dan sekarang, aku ini udah ibu-ibu. Anakku sekarang kelas 3 SMP. Aku di sini mengurus anak sendiri, termasuk urusan sekolah. Jadi, aku juga tahu pendidikan di sini seperti apa. Gemes banget aku pengen cerita, kenapa aku suka pendidikan di Amerika. Oke, kita mulai dari perbedaan jenjang dulu ya. Di Amerika, sama seperti Indonesia, anak mulai belajar di usia 4 tahun. Kalau di sini, pre-K dan kindergarten. Kalau di Indonesia, ini seperti TKA dan TKB. Kindergarten untuk anak-anak di sini berusia 5 tahun. Kalau di sini, kindergarten itu wajib. Dan kemudian SD atau kelas 1 sampai 5 untuk anak-anak yang berusia 6 sampai 10 tahun. Di sini agak beda dengan Indonesia. Karena SD kita kan sampai kelas 6. Tapi kalau kelas 6 itu di sini termasuk SMP. SMP atau kelas 6, 7, dan 8 untuk anak-anak berusia 11 sampai 13 tahun. Ini sama 3 tahun seperti di Indonesia. Dan yang terakhir, SMA atau kelas 9, 10, 11, dan 12 untuk anak-anak yang berusia 14 sampai 17 tahun. Di sini juga berbeda karena di Indonesia SMA cuma 3 tahun, tapi di sini 4 tahun. Mereka lebih menggunakan istilah freshman. Freshman itu adalah tahun pertama SMA. Kemudian sophomore itu tahun kedua di SMA. Lalu junior, which is tahun ketiga di SMA, and finally senior year. Alasan utama kenapa aku suka dengan pendidikan di sini yaitu karena jenjang kindergarten sampai tamat high school, sekolah di sini gratis. Yes. Let me say that again. It's free. Gratis. Pasti teman-teman kaget. Kok bisa sih? Oke, aku ingetin dulu ya. Beberapa minggu yang lalu, aku pernah cerita kalau tinggal di sini pajaknya besar. Ingat nggak chart ini? Hasil pajak ini dikembalikan lagi ke rakyat dengan bentuk macam-macam. Seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. Ini lengkapnya. Paling besar hasil pajak tersebut dialokasikan ke pendidikan. Ya, walaupun ini data tahun 2019, aku cek lagi di tahun 2021, ternyata tidak beda jauh. Sama, sekitar 38% dialokasikan ke pendidikan. Mulai dari gaji guru, fasilitas sekolah, dan buku-buku, itu gratis. By the way, yang gratis ini sekolah negeri ya. Kalau sekolah swasta memang di mana-mana bayar. Di sini juga sama. Karena biaya sekolah itu datang dari pajak, jadi ada peraturan yang mengatakan semua anak harus pergi ke distrik sekolah di mana dia tinggal. Misalnya rumahku di Ragunan. Nah, aku cuma bisa sekolah di Kelurahan Ragunan. Kalau kelurahanku nggak punya sekolah, aku bisa sekolah di tingkat kecamatan, yaitu Pasar Minggu. Seperti itulah kira-kira. Karena dekat, di sini anakku bisa jalan kaki atau dijemput bus sekolah yang juga gratis. Sebagai perbandingannya, aku jadi iba dengan ibuku. Beliau adalah tulang punggung keluarga. Dan aku ingat beliau bayar pajak, tapi bayar uang sekolah juga. Mending bayar cuma per bulan. Setiap pindah sekolah, TK ke SD, SD ke SMP, SMP ke SMA, pasti ada biaya administrasi. Belum lagi uang buku dan seragam. Waktu SMA, aku masuk SMA unggulan di Blok M.
Jadi jalan tempuh aku ke Blok M jauh sekali dan mahal. Ibuku harus mengantar aku ke sekolah sebelum beliau pergi ke kantor. Jadi alasan pertama dan yang paling utama kenapa aku suka pendidikan di sini adalah gratis. Gratis sekolah dan gratis transportasi. Yang kedua adalah kebersihan. Teman-teman lihat kan tadi foto-foto aku? Situasi kelas, mejanya, kursi, tembok sangat memprihatinkan. Apalagi WC-nya. Haduh, joroknya minta ampun. I'm surprised I didn't get any skin disease. I mean really. Kalau di sini, setiap aku ke sekolah anakku, selalu kondisinya bersih, rapih. Meja belajar, kursi, papan tulis, tembok, dan WC-nya sangat bersih. Selain itu di kantin. Kalau di sini nggak boleh orang sembarangan jual makanan, apalagi untuk anak sekolah. Harus ada license-nya dan harus mengikuti peraturan kesehatan, baru boleh berjualan. Dan biasanya bukan penjual makanan di pinggir jalan, mereka itu seperti catering. Jadi kalau ada apa-apa, si catering ini yang bertanggung jawab. Kalau di Indonesia sebagai perbandingannya, aku inget banget, walaupun di dalam sekolah nggak ada yang bisa sembarangan jualan, tetap aja nggak ada badan yang mentertibkan kualitas makanan untuk para murid. Apalagi di luar sekolah, banyak sekali tukang jualan yang dimana memang mereka mentargetkan anak sekolah. Dan banyak banget pedagang tersebut menyiapkan makanan pakai tangannya. Duh, kalau inget-inget dulu, aku bersyukur banget nggak cacingan. Selanjutnya keamanan. Apalagi seperti yang pernah aku ceritakan, di Amerika sudah ada beberapa penembakan-penembakan sekolah. Jadi sekarang keamanan itu sangat ketat. Di sini nggak bisa sembarangan orang masuk sekolah, walaupun kita orang tua misalnya. Misalnya anak kita lupa bawa bekal, kita nggak bisa nyelonong masuk. Bekal tersebut harus di-drop di pintu depan, lalu nanti ada yang mengantarkan ke kelas anak kita. Saat pick up and drop off juga ada lokasinya tersendiri. Jadi nggak berantakan dan bisa lebih teramati para siswanya. Kalau di Indonesia, aku ingat saat aku SMP, ada loh orang gila yang suka masuk ke sekolah aku. Mending kalau dia cuma jalan-jalan aja. Tapi si orang gila ini suka menunjukkan kemaluannya ke murid-murid perempuan. Belum lagi saat misalnya aku terlambat dijemput. Aku tuh bisa loh sendirian di sekolah yang pagarnya terbuka untuk umum. Jadi ya menurut aku itu berbahaya. Alasan keempat kenapa aku suka dengan sekolah di sini yaitu anak-anak diajarkan untuk tidak membuli satu sama lain dari mereka kecil. Beberapa puluhan tahun terakhir, Amerika sudah sangat menegaskan untuk tidak memperbolehkan adanya bully. Dan bully di sini termasuk antara bully physical dan cyberbully. Jadi, teman-teman akan menemukan pesan berikut dan variasinya di seluruh sekolah di Amerika. Dan bukan sampai situ saja, setiap sekolah memiliki yang namanya Code of Conduct atau kode etik yang harus ditandatangani oleh orang tua dan murid setiap tahunnya sebelum tahun ajaran tersebut dimulai. Code of Conduct ini, atau bisa disebut juga School of Conduct, bisa ditemukan di setiap website sekolah. Isinya macam-macam, termasuk aturan yang melarang kecurangan, bagaimana berperilaku, bagaimana berpakaian, dan sebagainya. Khusus untuk bullying ini, ada sekitar 29-31 halaman. Jadi betul-betul didetail tindakan-tindakan yang tidak boleh dilakukan karena itu adalah bagian dari bullying. Alasan terakhir kenapa aku sangat suka pendidikan di sini yaitu kurikulumnya. Di sini yang dilihat bukan cuma nilai bagus, tapi prosesnya juga. Apakah murid itu rajin, suka berpartisipasi dalam kelas, dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan guru dan murid yang lain, itu semua dinilai. Contohnya, guru-guru di sini sangat suka kalau pembelajarannya menjadi dialog. Guru menjelaskan, murid bertanya. Guru bertanya, murid mencoba menerangkan cara mereka berpikir. Jadi sebagai seorang murid, kita terdorong untuk berpartisipasi secara aktif di kelas, lain dengan waktu aku saat SMP. Aku bertanya kepada guru dan suka mencoba menjawab pertanyaan guru. Teman sekelasku bilang gini, cari perhatian banget sih lo. Astaga, orang mau belajar kok gak boleh pintar?
Di sini juga ada acara sekolah yang berada di luar sekolah, seperti field day, torch run, field trip, dan lain-lain. Jadi anak itu semangat belajar. Dan kalau anak murid itu memang pintar, mereka bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan beasiswa. Dan gak sampai situ aja, kalau ada yang mau sampai meneliti sesuatu, itu bisa juga nanti didanai oleh sekolah. Jadi betul-betul deh, sekolah itu tempat kita menimba ilmu. Nah, itu semua alasan kenapa aku sangat suka dengan pendidikan di sini. Guru di sini juga sangat dihormati. Bukannya karena takut dapat nilai jelek, tapi segala usaha mereka untuk mendidik murid-murid itu betul-betul luar biasa. Sehingga nggak cuma murid, kita pun sebagai orang tua juga jadi sangat respect dengan mereka. Di sini nggak ada tuh istilahnya, ya cuman jadi guru. Guru itu okupasi yang sangat mulia. Mudah-mudahan dengan aku sharing begini, aku bisa menginspirasi bagaimana kita bisa lebih menghargai guru dan semoga biaya sekolah di Indonesia bisa dihapuskan. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Ngomong-ngomong, cuma tinggal 2 episode lagi nih di season kedua. Kita sambung lagi minggu depan dengan topik healthcare. Thanks for watching. Sampai ketemu minggu depan ya. Dadah! Reigning champions for the 7th grade 2024 Field Day Super Bowl goes to